Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anak-anak, kali ini kita masuk kepada pembelajaran kelima dengan muatan pembelajaran PPKN. Oke ya, anak-anak. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi kebiasaan baik sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Kemudian kalian dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kalian dapat menjelaskan bagaimana cara bersyukur. Oke, anak-anak, telah kalian ketahui bahwa bersyukur adalah bentuk pengamalan daripada sila pertama Pancasila, ya. Sila pertama Pancasila yang disimbolkan dengan simbol bintang dan bunyinya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini ada keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan adalah mereka sedang berdoa, mengucap syukur atas berkat yang mereka atau karunia yang mereka terima dalam keluarga mereka masing-masing, ya. Keluarga mereka menerima, mengucap syukur dengan berdoa agar apa? Agar makanan yang mereka makan itu mau dapat menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, itu ya, itu adalah salah satu bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui berdoa. Nah, berdoa erat kaitannya dengan pengamalan sila pertama Pancasila yang disimbolkan dengan simbol bintang, ya. Nana, bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila, dan salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah kita melakukan kegiatan yaitu berdoa. Nah, anak-anak, kita diharuskan berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Misalnya, ya, sebelum dan sesudah makan. Sebelum makan kita harus berdoa, ya. Kemudian setelah makan juga kita harus berdoa, ya. Mengapa demikian? Ya, untuk mensyukuri semua berkat Tuhan dalam kehidupan kalian, ya. Kemudian yang kedua, sebelum dan sesudah belajar. Misalkan pada saat di sekolah dalam keadaan yang umum, ya. Kalau kita belajar secara aktif, kalian di sekolah pada pagi hari sebelum Bapak Ibu masuk dalam kelas, maka akan ada doa bersama. Nah, kemudian setelah pembelajaran berakhir pada jam 12:10, maka kalian juga akan berdoa. Nah, itu berdoa sebelum dan sesudah belajar, ya. Tujuannya apa? Kalau sebelum belajar berdoa supaya Tuhan memberikan kalian hikmat dan pengetahuan, ya. Kemudian setelah selesai belajar, maka kita berdoa supaya pelajaran yang tadi kita dapat dari Bapak Ibu guru dapat berguna bagi diri kita, dan kita juga dapat tiba di rumah kita masing-masing dalam keadaan yang selamat dan tidak kurang dari suatu apapun, ya. Kemudian yang ketiga, sebelum pergi dan setelah kembali. Ketika kalian ingin pergi ke suatu tempat, ya, atau ke rumah teman atau berkunjung kepada keluarga, sanak saudara dan keluarga, maka kalian harus berdoa, ya. Berdoa minta apa? Minta supaya Tuhan Yang Maha Esa menuntun langkah kalian agar sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Begitupun saat kamu kembali, ya. Dan sebelum dan setelah bangun. Anak-anak, kita diharuskan berdoa sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Sebelum tidur kita harus berdoa untuk mensyukuri peranan Tuhan, campur tangan Tuhan dari pagi hingga malam hari. Dan begitu juga setelah kalian bangun pagi, mensyukuri semua berkat Tuhan yang telah menjaga kalian saat tidur di malam hari, ya. Sudahkah kalian di sini yang setiap sebelum dan sesudah makan berdoa, kemudian sebelum dan sesudah belajar juga berdoa, sebelum pergi dan setelah kembali juga berdoa, atau sebelum tidur dan setelah bangun kalian berdoa? Nah, jika kalian sudah melakukannya, berarti bagus, ya. Kalian telah mengamalkan sila pertama Pancasila. Oke, ya. Jadi anak-anak, dalam kita berdoa itu kita berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya, ya.
kita juga berdoa untuk memohon perlindungannya dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena dengan berdoa, kamu telah melaksanakan sila pertama Pancasila. Kita tahu bahwa doa adalah komunikasi kita terhadap Tuhan. Nah, sikap tersebut merupakan sikap yang mencerminkan kebiasaan baik untuk kita lakukan. Jadi, sikap-sikap di atas ya, keempat sikap tersebut adalah sikap baik yang harus kalian lakukan. Itu tidak merugikan bagi kalian ya, justru sangat menguntungkan bagi kita. Nah, anak-anak, kegiatan bersyukur ya, setiap kali kita mengucapkan syukur merupakan contoh kita mengamalkan sila pertama dari Pancasila. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya. Nah, karunia dari Tuhan itu seperti apa? Nah, karunia dari Tuhan itu ada banyak dalam kehidupan kita ya. Kita setiap hari mendapatkan karunia daripada Tuhan. Nah, yaitu apa? Kita masih dapat menghirup udara segar. Ya, kita dapat tumbuh dan kita dapat berkembang dengan baik. Kemudian kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat berjalan, dan kita dapat melakukan kegiatan dengan baik. Ya, itu adalah salah satu karunia daripada Tuhan. Apakah cuma itu saja Pak Guru? Tidak, tentunya banyak sekali karunia yang telah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita ya. Apalagi kalian sebagai anak-anak, tentu kalian akan menemukan banyak sekali rupa karunia dalam kehidupan kalian ya. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, kita menjaga tubuh kita agar selalu sehat, kemudian menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Oke, anak-anak. Jadi, anak-anak, kalian harus rajin untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala karunia-Nya. Dan dengan begitu, kamu juga telah mengamalkan sila pertama Pancasila. Ya, biasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik akan berguna bagi dirimu sendiri. Sekian pembelajaran kita. Terima kasih.